ajarannya Pak Ustaz. Dia mau menipu kita tipu dia duluan. Tapi duit ini kan haram Pak Ustaz. Tahu duit itu haram. Antarkan ke pesantren, antarkan ke guru mengaji, antarkan ke masjid, antarkan ke pembangunan musola. Gimana caranya Pak Ustaz? Ya masukkan aja ke kotak, kasihkan aja. Tak perlu kalian buat yang penyerahan duit haram. Ini acara malam ini bisa terwujud megah meriah hebat ini. Saya dapat bocoran berita. Ini yang mentajanya ini mak-mak, betul? Dibisikkan dari saya, Ustaz Somad, ini acara nih hebat kena mak-mak. Kalau mak-mak sudah ke masjid, insya Allah semuanya berjalan lancar, insya Allah. Amin. Bahkan di beberapa tempat tidak ada berani pengurus iqamah sebelum ada perintah di belakang. Ada keluar suara dari balik kira, qomat, baru berani. Tapi masjid kita tidak begitu. Kenapa? Karena ada jamnya. Kalau sudah jam qomat, maka siapapun yang lambat tetap qomat. Lambat aku tak bisa qabliyah. Waktu sudah. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Jadi ada waktu 20 menit lagi menjawab. Ini kalau ditengok banyak pertanyaan ini mau sampai jam 11 terus selesai. Kalau saya berdiri 1 jam lagi tahan Bapak Ibu. Masih kuat? Aku tak kuat. Nama saya Ibu tak boleh sebut nama. Itu bunyi sensor. Saya dari Marelan Tanah 600. Mengapa Israel tidak dibinasakan Allah seperti kaum terdahulu? Iya juga ya. Wa ila adin akhawam Huda. Kaum Ad didatangi Nabi Hud, kaum Ad sudah hancur. Wa ila Samud akhawam Salihah. Nabi Saleh kepada kaum Samud, kaum Samud sudah hancur. Wa ila Madyana akhawam Syu'aibah. Kepada kaum Madian Nabi Syu'aib. Madian sudah hancur. Kenapa Israel ini dibiarkan? Karena dari Israel lah akan keluar dan kalau Israel musnah, dari mana dia keluar? Kamu tidak dari Medan. Pertanyaan Ibu, ini sudah saya tanyakan tahun 2000 waktu saya kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Nama Syekh yang saya tanya, nama Syekh Muhammad Jibril, Profesor Doktor. Saya angkat tangan, Syekh, saya waktu itu mahasiswa baru. Syekh, limadha damarallahu al-umam qabla al-yahud? Limadha abaqallahu al-yahud ila asrina hadha? Hebat saya besar kan? Saya ini S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan. Jadi saya lama di Arab. Datang jamaah, Ustaz, kalau lama di Arab, onta lebih lama lagi Pak Ustaz. Jadi saya tanya, Syekh, kenapa Allah membiarkan Bani Israel? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Allah menghancurkan Israel, apa tiket kau masuk surga? Diam saya. Kalau Allah menghancurkan Israel, apa tiket kau masuk surga? Allah membiarkan Israel supaya anak-anak Medan berjuang menghantam Israel supaya mati syahid atau merdeka Palestina. Takbir! Siap ke Palestina? Tengoklah di Masjid Jami, bukan cuma bapak-bapaknya yang pakai sal Palestina, oma-oma pakai sal.
Anak-anak pun pakai style Palestina. Luar biasa semangat ini. Udah direkam tadi. Dan upload ke TikTok nanti. Dan upload ke Instagram. Supaya ditonton sama Israel PC. Ditonton juga. Israel PC bodoh. Israel tidak menerima kecuali keturunan Yahudi. Walaupun bapak kau Yahudi, kalau emak kau tidak Yahudi tidak diterima. Jadi tak usah lagi ikut-ikutan. Untuk apa Ustaz ngomong begitu di masjid? Mereka kan nonton. Tahu Ustaz nonton, kan selalu diserangnya di komen-komen itu. Aku tak pernah nonton mereka, aku tak pernah memikirkan mereka, tapi mereka selalu menonton channel. Tak pernah aku memasukkan najis ke dalam kepalaku. Tak pernah aku memasukkan najis, tai, pasir ke dalam jantungku. Aku cukup memikirkan saudaraku di Palestina. Takbir! Jelas? Allah membiarkan Israel supaya apa? Supaya ada di antara kita yang berjuang mati syahid. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Usama bin Zaid jadi panglima perang, penakluk, 18 tahun umurnya. Muhammad Al-Fatih 1920, 21, 22. Kau berapa umur kau? Umur 20 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Anak semester 3. Rupanya playboy cap kayu. Cedok sana, cedok sini. Playboy cap tupai. Habis kok kelapa gelobak semua di bawah. Itu tidak ada di Masjid Jami. Di Masjid Jami ini adalah anak-anak muda mujahid fisabilillah. Saya malam ini berapi-api ceramah ini, walaupun ini sudah ceramah yang kelima, rasanya badannya mau tumbang dari subuh tadi rumahnya. Belum ada menempelkan di tempat tidur rumahnya. Tapi kenapa saya semangat malam ini? Karena saya menengok banyak anak-anak muda. Tapi Pak Ustaz banyak juga yang sudah tua. Mereka bukan tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang. Tolong nanti adik-adik di Medan yang punya usaha sablon kaos dan buatkan bajunya ya. Kalian hadiahkan ke bapak-bapaknya. Tuliskan di belakang, aku adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Yang penting hidup ini kan sehat. Umur itu bukan masalah angka, umur itu masalah rasa. Ustaz, apa hukumnya seorang istri ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, kemudian sang istri menikah lagi dan suami ini pertanyaan betul. Bapak Ibu masih ingat bunyi sirat taklid? Masih ingat? Ketahuan nikahnya udah lama. Kata Pak Kuat, habis akad nikah, tolong kau baca dulu sirat taklid. Lalu si suami pun membaca sirat taklid. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya atau perasaannya, dan dia mengaju ke pengadilan agama membayar iuran 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya.
Siapakah yang menjatuhkan talak? Suami. Makin nggak bisa menjatuhkan talak. Suami melimpahkan talak kepada hakim, maka disebut dia sifat taklik. Itu namanya tolak taklik. Sebagian bapak tak mau, pas disuruh baca menantunya baca yang nggak mau. Masa baru akad sudah talak? Padahal itu sebetulnya menyelamatkan perempuan. Habis akad, pergi dia hilang. Namanya nontoy. Tak pulang-pulang. Bagaimana cara perempuan menggugat? Maka cara perempuan menggugat adalah perempuan pergi ke pengadilan, mengadu, lalu hakim menjatuhkan talak 1, lalu tunggu iddah 3 bulan, lalu setelah itu barulah datang laki-laki yang baru meminang. Jelas? Tidak bisa dipinang laki-laki lain kalau masih terikat dengan suami yang pertama, walaupun ditinggalnya 1000 tahun tidak jatuh talak. Jelas? Mana bisa tinggal 1000 tahun? 60 tahunnya juga baku. Itu hanya ungkapan saya bahwa berapa lama pun ditinggalnya, kalau tidak dijatuhkannya talak, tidak jatuh talak. Cara Indonesia menyelamatkan perempuan, dibuatkan sewa taklik, akhirnya perempuan bisa menggugat, hakim menjatuhkan talak 1, tunggu iddah 3 bulan, akhirnya dipinang lagi oleh suaminya yang ganteng dan baru dari Masjid Jami. Jelas? Insya Allah saya selama ini kalau menjawab jelas. Kalau ada jamaah yang bilang, "Jangan kau dengar ceramah Ustaz Somad itu tak jelas," mata kau tak jelas. Kenapa Ustaz malam bawaannya berapi-api? Ya karena panas tadi juga. Tapi gue tengok hidup kipas, karena mati. Kepada yang terhormat Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, begitu kubacakan titel-titel ekonom bang hidup guna. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau dibuatnya sini, saya hamba setan. Ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah pernah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Sekarang saya berusia kurang 50 tahun, berarti jelita, jelas 50 tahun. Pada usia 25 sampai 35 saya tak pernah melaksanakan sholat, berarti mak lampir hijrah. Siapa yang tak pernah punya masa lalu, jangan kalian ketawa. Siapa di masjidnya yang tak punya dosa? Betul? Al-insan manusia makanul khata wan nisyan, tempatnya silap salah, lupa dan dosa. Di antara kita semua ini 2 lantai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Tapi paling banyak salahnya di antara kita. Pak Ustaz. Jaga juga lah perasaan. Apalah salahnya yang pura-pura diam kan bisa. Apalah pentingnya cakapkan Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana cara membayarnya? La kafarata laha illa dzalik. Salat yang tinggal tak bisa ditebus dengan apapun. Tak bisa ditebus dengan umroh, menangis di pintu Ka'bah. Ya Allah. Sholat yang tinggal mesti ditebus dengan sholat. Sholat apa namanya? Sholat qadha.
Besok habis subuh usolli pada subuhi rakaat ini qadaan. Jangan dibuat di masjid, qadanya di rumah. Kalau dibuat di masjid nanti kawan komisi aliran sesat. Mazhab yang paling tua mazhab Hanafi, mazhab nomor 2 mazhab Maliki, mazhab nomor 3 mazhab Syafi'i, mazhab nomor 4 mazhab Hambali. Sepakat 4 mazhab bahwa sholat yang tinggal wajib diqadha, tidak ada ikhtilaf. Jelas? Cara mengqadhanya selesai sholat langsung satu sholat. Jangan besok orang masjid jami tak ada yang ke pasar, tak ada yang ke kantor. Pas ditanya, kenapa jamaah masjid jami di rumah semua? Mengqadha sholat 3 tahun. Bukan begitu caranya Pak Bu. Caranya adalah setiap selesai sholat satu sholat. Sampai kapan? Sebanyak yang ditinggalkan. Saya tinggalkan sholat Pak Ustaz 10 tahun. Laksanakanlah qadha 10 tahun. Kalau dalam 2 tahun ini saya mati, alhamdulillah kemudian. Mudah-mudahan diampunkan Allah semuanya. Karena sudah berusaha, Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa astaghfirullah. Rabbi sini iman nafi'an wa wafirni amalan sholihan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, dosa ibu, dosa bapak. Dua, apabila belum terbayar lunas, kita akan mengampuni Pak Ustaz. Kalau kita sudah berusaha berikhtiar, mati kita ajal sudah sampai. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah. Di antara contoh syirik Pak Ustaz, berdukun. Kata dukun, kau ambil tai hidung, tai kuping, tai telinga, gulung pakai kapas, dibakar, masukkan ke kopi laki kau, dan supaya dia patuh taat sama kamu. Akhirnya suami itu lembu cucu hidung. Bang, aku mau pergi arisan, aku mau ke mall, aku mau shopping, minta duit, kau mandikan anak, cuci motor, cuci mobil, pel lantai. Dah apa? Neraka jahanam tempatnya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, bisa jadi neraka. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, bukan suami yang petantang-petenteng. Kau jadi istriku, surgamu di bawah tapak kakiku. Maka surat tanahmu, STNK BPK kasih sama. Itu pembodohan. Karena dalam Islam, harta suami punya suami, harta istri punya ibu. Misalnya orang kaya, ayah ibu sudah tua, meninggal. Dan karena itu pula bapak memiliki 100.000 mobil, punya taku, punya kocan, punya angkot. Lalu kamu ibu punya duit, ibu sebulan dapat duit 50 juta, bapak punya gaji sebulan 10 juta. Apa bedanya? Dalam 10 juta bapak itu ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi dalam 50 juta ibu tidak ada hak bapak sedikit pun. Jelas? Ibu bekerja, bapak pun kerja. Bapak dapat gaji, ibu dapat gaji. Apa bedanya? Dalam gaji bapak ada
dan anak, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tidak ada hak bapak, bulan punya ibu. Hebat apa tak hebat? Makanya ibu kalau duit banyak bisa berzakat ke suami, tapi suami tak bisa berzakat ke istri. Ibu punya duit banyak, kasihan ibu sama suami. Ibu panggil, sini kau ke sini. Paham? Aku cinta sama kawan. Jangankan gajiku ini, jangankan surat tanahku ini, jangankan STNK BPKB, nyawa aku kasihkan sama kawan. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu, bang. Apa tuh deh? Jatuh cinta sama kawan. Betul bu? Betul pula kan orang. Mudah-mudahan setelah pengajian ini ibu sama bapak lebih berkasih sayang. Saya tak mau selesai pengajian ini kalian menjadi itu Ustaz mengadu domba. Bang Hairudin jangan undang lagi Ustaz provokator untuk menjadi kita. Patut dia tak diizinkan masuk Singapura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli bis-salimin wa akhir janabin bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak-banyak bersedekah. Sholawat juga. Amalan lidah bersolawat, amalan harta bersedekah, amalan badan banyak-banyak sholat sunnah, amalan mata menengok Quran, menengok ulama, amalan telinga mendengar tausiah, mendengar bacaan Quran. Semua badan kita ini beramal. Tapi jangan sombong. Kalau tak sombong berarti banyak berharap dan berdoa. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, anak-anak kita soleh dan solihah, mati kita husnul khatimah. Kalau sudah mati nanti masuk surga bersama Rasulullah. Ala akhirnya wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah wa li abaina, ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Wa li ummahatina, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Wa liman hadarana, ampunkan semua jamaah yang hadir ini ya Allah. Wa li jami'il muslimina wal muslimat, semua saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan Israel yang menjaga Palestina ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini bersih dari silap salah dan dosa.
wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang-piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala raghiban illa ajabata. Berikanlah kami anak yang soleh dan solihah. Wala aziban illa zawwajata. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rezeki dan pintu barakah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna jajalina, jadikan akhir kalam kami waktu ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbalan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, demikian ayat acara kita pada malam hari ini. Insyaallah acara kita pada malam hari ini berakhir dan mudah-mudahan banyak ilmu yang dapat kita ambil. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana? Cari tutup.